Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Satria Nugraha Adiwijaya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Tantri Rahmasuci dari kelas D, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw terhadap Hasil Belajar IPAS dalam materi harmoni dalam ekosistem kelas 5 di SD Negeri 1 Adiwarno. Langsung saja bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya, pendidikan merupakan proses sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh baik dari aspek spiritual, intelektual maupun keterampilan sosial. Kurikulum berperan penting dalam proses ini, termasuk kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran aktif serta penggabungan mata pelajaran IPA dan IPS menjadi IPAS. Namun, di SD Negeri 1 Adiwarno, pembelajaran IPAS kelas 5 masih menghadapi kendala seperti rendahnya minat belajar, partisipasi siswa yang kurang aktif, dan penggunaan metode pembelajaran konvensional. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan model pembelajaran yang lebih kolaboratif dan interaktif. Salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model ini terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa, sebagaimana dibuktikan dalam penelitian oleh Reni Syahputri dan Rifda Eliasni tahun 2020. Berdasarkan permasalahan dan temuan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Tipe Jigsaw terhadap Hasil Belajar IPAS dalam materi Harmoni dalam Ekosistem kelas 5 di SD Negeri 1 Adiwarno. Yang selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran masih didominasi metode konvensional, sehingga interaksi dan diskusi antar siswa kurang optimal. Kedua, hasil belajar peserta didik pada materi ini belum maksimal, ditunjukkan oleh nilai KKM yang masih di bawah KKM. Keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran masih rendah, tercermin dari partisipasi mereka yang minim dalam diskusi kelas. Model pembelajaran saat ini belum mendorong kerjasama dan pemecahan masalah kelompok secara efektif. Diperlukan model pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar dan keterampilan sosial peserta didik. Yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Penelitian ini fokus pada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar aspek kognitif yang diukur melalui tes hasil belajar. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Adiwarno. Materi yang dikaji yaitu harmoni dalam ekosistem pada mata pelajaran IPAS dan penelitian dilaksanakan selama 1 semester tahun ajaran berjalan. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran IPAS kelas 5 SD Negeri 1 Adiwarno? Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPAS kelas 5 SD Negeri 1 Adiwarno. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peserta didik, penelitian ini membantu meningkatkan pemahaman, hasil belajar, berpikir kritis, dan kerjasama sehingga siswa lebih aktif dan termotivasi. Bagi pendidik, menjadi referensi dalam menerapkan pembelajaran yang interaktif dan efektif serta meningkatkan kompetensi guru. Bagi sekolah, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPAS dan mendukung kurikulum merdeka. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat menjadi pengalaman dan referensi dalam penerapan model Jigsaw serta pengembangan penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu pembahasan bab 2 landasan teori. Konsep teori variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar yang merupakan perubahan perilaku siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Hasil belajar mencakup 3 domain utama yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut Rusmono, hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi melalui interaksi dengan berbagai sumber dan lingkungan belajar.
Belum juga mengklasifikasikan hasil belajar ke dalam kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor, yang masing-masing mencakup tingkat dari mengingat hingga mencipta, serta sikap dan keterampilan motorik. Oleh karena itu, hasil belajar dapat diukur melalui kemampuan berpikir, respon terhadap pembelajaran, dan keterampilan dalam menerapkan informasi yang diperoleh, mencerminkan tingkat pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang selanjutnya yaitu konsep teori variabel bebas. Nah, variabel bebas di sini yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, yaitu pendekatan yang mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil di mana setiap anggota bertanggung jawab atas pemahaman materi yang berbeda. Menurut Raden, metode ini menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan, serta meningkatkan rasa tanggung jawab siswa. Dalam model ini, siswa dibagi menjadi kelompok asal dan kelompok ahli, di mana mereka belajar dan mendiskusikan topik tertentu sebelum kembali ke kelompok asal untuk berbagi pengetahuan. Kelebihan dari model Jigsaw termasuk peningkatan interaksi sosial dan kolaborasi, namun juga memiliki kekurangan seperti kebutuhan yang lebih lama untuk persiapan dan pelaksanaan. Dengan demikian, model ini efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui kerjasama dan komunikasi. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini berfokus pada kesulitan siswa SD dalam memahami konsep ekosistem yang abstrak, terutama pada materi harmoni dalam ekosistem. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw diharapkan dapat membantu siswa memahami konsep ini secara lebih menyeluruh dan menghubungkan keterkaitan antara komponen ekosistem melalui diskusi dan penyelesaian teman sebaya. Dengan menggunakan desain pra-eksperimental one group pretest post-test, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Jigsaw terhadap hasil belajar siswa, dengan hipotesis bahwa ada pengaruh signifikan dari penggunaan model Jigsaw terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD. Yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis adalah suatu pernyataan atau dugaan sementara yang belum pasti kebenarannya dan perlu dibuktikan melalui penelitian. Hipotesis yang diajukan adalah H0 atau hipotesis 0. Tidak ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD. H1 atau hipotesis alternatif yaitu ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD. Yang selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Nah, metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian pra-eksperimental atau pre-experimental design, yaitu penelitian yang tidak menggunakan kelas kontrol dan sampel tidak dipilih secara acak. Desain yang digunakan adalah one group pretest post-test design, yaitu desain penelitian yang menggunakan satu kelompok siswa sebagai subjek penelitian dan diberikan dua pengukuran, pretest sebelum diperlakukan dan post-test setelah perlakuan, untuk melihat perubahan hasil belajar. Yang selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini akan terdiri dari seluruh siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Adiwarno, dan sampel akan diambil secara purposive sampling dari siswa kelas 5 yang telah diajarkan materi harmoni dalam ekosistem. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah metode untuk mencatat informasi yang dibutuhkan secara sistematis, mencakup dinamika diskusi, penggunaan alat peraga, dan hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini digunakan metode tes atau pre-test dan post-test untuk mengukur hasil belajar secara kuantitatif, serta non-test, yaitu observasi dan wawancara, untuk memperoleh hasil tambahan terkait proses dan efektivitas pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.
Yang selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 1 Adiwarno. Analisis dilakukan melalui uji N-Gain untuk menilai peningkatan hasil belajar dari pretest ke posttest. Uji normalitas untuk memastikan distribusi data mengikuti pola normal menggunakan rasio skewness dan kurtosis. Uji homogenitas dengan metode ANOVA melalui SPSS untuk melihat kesamaan varian antar kelompok data, serta uji hipotesis menggunakan Pirate Sample t-test untuk mengetahui signifikan perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, demikian tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.